Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik gelapnya malam dan sunyinya lorong waktu, ada kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah channel Ilusi Misteri. Karena tidak semua misteri harus terpecahkan. Simak kisah ini sampai detik terakhir, karena di balik kisah kelam ini tersimpan pesan moral yang menggetarkan jiwa. Sebelum kisah ini berlanjut, pastikan kamu sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena sesuatu yang menyeramkan akan datang di episode berikutnya. Judul Di Telapak Ibu Surga Menangis. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Gilang, anak sematawayang dari Bu Sumarni, seorang janda penjual sayur. Sejak ayahnya meninggal, Bu Sumarni bekerja siang malam demi masa depan anaknya. Tapi Gilang, pemuda usia 25 itu, tak pernah puas dengan hidup sederhana. Gilang sering melihat teman-temannya yang kaya dari kota memamerkan mobil dan pakaian mewah di media sosial. Ia merasa muak. Baginya, kemiskinan adalah kutukan. Akhirnya dia memutuskan pergi mencari jalan pintas, yaitu dengan pesugihan. Gilang pun memutuskan untuk pergi dari desa ke sebuah hutan. Maka pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika desa diselimuti kabut dan suara anjing melolong panjang, Gilang berjalan ke hutan larung. Tempat orang-orang dulu percaya pernah digunakan untuk pesugihan. Ia membawa sesajen, darah ayam cemani, dan sehelai rambut ibunya, yang diam-diam ia ambil dari sisir. "Aku ingin kaya. Aku rela bayar berapapun," teriak Gilang di tengah hutan. Kabut berubah menjadi gelap pekat. Dari dalam semak, muncullah sosok tinggi berbalut jubah merah, matanya hitam pekat seperti jurang tak berujung. "Apakah kau siap membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari jiwamu sendiri? Apa saja, katakan. Berikan padaku jiwa ibumu. Kau akan mendapatkan segalanya." Tanpa ragu, Gilang menyanggupi. Ia menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri. Saat itu pula, langit bergemuruh. Di rumah, Bu Sumarni yang tengah tidur terbangun dengan dada sesak. Ia memegangi dadanya dan berdoa. Tak tahu bahwa anak yang ia sayangi telah menjual jiwanya. Bu Sumarni jatuh dari tempat tidur dan mulutnya muntah keluar darah. Di dalam hutan Gilang menjalankan ritual. Darah ayam hitam muncrat, membasahi akar-akar yang menjulur seperti tangan kurus. Ia menggigit jari telunjuknya, meneteskan darah ke kain kafan yang dibakar perlahan. Nyala api berwarna ungu berkedip seperti mata iblis. Dan saat api padam, udara mendadak dingin. Pepohonan mengerang seperti menahan tangis. Lalu dari balik kabut seseorang muncul. Bayangan jiwa Ibu Sumarni ditarik. Dan Ibu Sumarni berkata, "Langkamu tega menjual ibumu ini," sambil menangis. Jiwa Ibu Sumarni pun lenyap dan suasana malam makin gelap. Keesokan paginya Gilang terbangun dari dalam hutan saat kejadian malam seolah-olah mimpi panjang. Gilang pun bergegas pergi pulang ke rumahnya. Saat perjalanan arah pulang, Gilang melihat banyak orang berjalan ke arah rumahnya seperti ada sesuatu yang terjadi. Dan salah seorang pria paruh baya menghampirinya. Ternyata itu Pak Darmi, sesepuh kampung tersebut, dan berkata, "Gilang, ibumu sudah wafat." Gilang pun berlari ke dalam rumahnya. Dan benar saja di halaman rumahnya sudah banyak orang berdatangan, mereka habis melayat di rumah Ibu Sumarni. Dan Gilang menangis melihat ibunya berbaring sudah tak bernafas. Akhirnya Bu Sumarni pun dimakamkan di TPU setempat. 7 hari kemudian. Seperti biasa saat baru terbangun dari dalam kamar, tiba-tiba Gilang melihat uang ratusan ribu bertumpuk di dalam karung goni. Keesokan paginya, kabut belum sepenuhnya menghilang dari lereng hutan. Gilang berdiri di depan rumahnya, rumah peninggalan ibu yang kini terasa seperti makam tak bernisan. Di tangannya, hanya ada satu tas lusuh berisi pakaian dan sisa uang dari perjanjian itu. Di matanya, tak ada lagi api, hanya kehampaan. Tak sanggup tinggal lebih lama, Gilang mengemasi pakaian dalam koper besar, membawa satu ransel hitam berisi uang yang entah bagaimana kini seolah tak ada batasnya. Uang dari perjanjian darah. Pagi itu,
Ia berpamitan pada tetangga-tetangga sekadarnya. Saya mau cari kerja di kota, Bu. Oh, iya, Lang. Semoga sukses, ya. Tak ada yang tahu, Gilang sebenarnya sudah sukses. Tapi sukses yang kotor. Ia naik bus terakhir ke arah kota, duduk di pojok belakang, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Di kaca, kadang ia melihat bayangan ibunya berdiri di tepi jalan desa, padahal jalanan kosong. Sesampainya di kota, Gilang membeli rumah mewah klaster elit. Ia membeli motor sport, lalu mobil, pakaian mewah, jam tangan mahal, makan di restoran berbintang, semua jadi kebiasaan barunya. Namun malam-malamnya sunyi, tidur tak pernah nyenyak. Tiap malam, tepat pukul 3, ia terbangun karena suara ketukan keras dari dalam lemari, dan suara perempuan tua memanggil pelan. Gilang, Gilang, kau ingat ibu? Ia mencoba menenangkan diri. Tapi satu demi satu, cermin di apartemennya mulai retak, tanpa sebab. TV menyala sendiri. Lagu dari dapur tua di rumah ibunya dulu, lagu tembang Jawa, mulai terdengar dari toilet. Gilang mulai sering melihat sosok ibunya berdiri di balkon. Hanya berdiri. Kadang duduk di ruang tamu dengan kepala terkulai, mengenakan kebaya dan jarik yang sama seperti saat dimakamkan. Puncaknya, suatu malam saat ia pulang dalam kondisi mabuk dari bar, ia melihat darah mengalir dari bawah pintu apartemen. Tapi saat ia buka pintu, ruangan bersih. Hanya ada sehelai kerudung ibunya di atas meja makan. Basah dan bau tanah. Sudah 3 bulan Gilang hidup di kota. Kaya, mewah, tapi tak bahagia. Malam-malam penuh mimpi buruk. Suara lemari berdetak. Arwah Bu Sumarni yang terus memanggil namanya, membuat hatinya rapuh. Keesokan paginya, Gilang berangkat kembali ke kampung halaman. Dengan mobil hitam mewah dan kaca gelap, ia menembus jalanan desa yang berlumpur. Penduduk menatapnya dari kejauhan. Bukan kagum, bukan bangga, tapi curiga dan takut. Itu Gilang, ya? Iya. Tapi kenapa aura wajahnya gelap begitu? Dulu anak itu penurut, sekarang kayak bukan manusia. Di depan rumah tua yang sudah berdebu, Gilang berdiri mematung. Rumah itu tak berubah, tapi terasa sangat asing. Ia membuka pintu pelan. Bau tanah dan dupa menyergap dari dalam. Meja makan masih sama. Kompor tua, ember air, bahkan kerudung ibu yang terakhir kali ia lihat, masih tergantung di belakang pintu. Tapi ada yang janggal. Di lantai, terbentuk jejak kaki lumpur, masuk dari dalam kamar ibunya. Seolah ada yang masih hidup, dan sering keluar masuk kamar itu. Malam harinya, Gilang tidur di kamar lamanya. Ia menyalakan lampu kecil. Di meja, tersusun rapi buku doa yang dulu sering dibaca Bu Sumarni. Hatinya sesak. Tengah malam, ia terbangun karena suara ketukan lembut di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ia menahan napas. Lang, nak, kamu pulang, ya? Suara itu suara ibunya. Tapi seharusnya, itu mustahil. Dengan gemetar, Gilang membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung lorong, bayangan seorang perempuan tua dengan kebaya lusuh berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, kusut, dan pelan-pelan berbalik. Itu Bu Sumarni. Tapi matanya hitam pekat, dan wajahnya penuh luka bekas tanah kuburan. Kenapa kau bawa ibu ke neraka, Lang? Kenapa kau gantikan ibu dengan harta yang busuk? Gilang mundur, menangis, lututnya lemas. Ia berteriak minta ampun, tapi suara ibunya bergema. Selama darahmu masih mengalir dari perjanjian itu, kau milik iblis, nak. Dan ibu tak akan pernah bisa pergi. Keesokan harinya, warga menemukan Gilang duduk di tangga rumah, memeluk foto ibunya, matanya kosong. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Di dinding kamar, tergores tulisan dengan darah. Aku pulang, tapi aku tak pernah diterima.
Sejak malam itu, saat ia melihat ibunya dalam wujud arwah penuh luka, Gilang berubah. Tak ada lagi pesta. Tak ada lagi harta dipamerkan. Mobil mewah ia jual. Baju mahal ia bakar. Ia menetap kembali di desa, hidup sederhana di rumah tua peninggalan ibunya. Setiap pagi, ia menyapu halaman makam. Setiap sore, ia duduk di teras rumah, memandang ke langit dan menangis diam-diam. Lalu ia mulai membangun masjid. Di tanah miliknya yang luas, ia biayai pembangunan rumah ibadah dengan namanya, Masjid Al-Sumarni, untuk mengenang ibunya. Gilang juga menyantuni puluhan anak yatim. Ia beri mereka makan, pakaian, buku, bahkan sekolah agama. Setiap malam Jumat, ia mengadakan tahlil dan pengajian. Bibirnya tak berhenti membaca istighfar dan ayat suci. Ia bahkan berangkat umroh 2 kali dalam setahun. Warga mulai berubah pandangan. Suatu malam, saat masjid hampir rampung dibangun, imam desa datang padanya usai salat. "Lang, maaf, tadi malam saya mimpi aneh. Ibumu datang dalam mimpi. Dia duduk di dalam masjid, menangis. Katanya, anakku ingin menolongku, tapi ia terikat. Masjid ini tidak bisa membebaskanku." Gilang terdiam. Ia gemetar. Tak bisa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, peristiwa aneh mulai terjadi di masjid baru itu. Karpet sajadah selalu bergeser sendiri. Mikrofon menyala tanpa suara. Ayat suci dari pengeras suara mendadak terputus oleh suara tangisan perempuan. Puncaknya, saat seorang anak yatim tiba-tiba kesurupan di pelataran masjid dan berteriak, "Dia milikku. Dia sudah menandatangi darahnya. Ibunya sudah dibayar. Tak ada amal yang mampu mengurangi hakku." Semua orang lari. Gilang hanya terduduk. Air matanya tumpah. Gilang kembali menemui seorang kiai tua yang sudah pernah ia kunjungi sebelumnya. "Guru, aku sudah sedekah, membangun masjid, menjaga anak yatim. Tapi kenapa ibu masih terikat? Kenapa aku masih dihantui?" Sang kiai hanya menatap dalam. "Karena kamu tidak berdosa biasa, Gilang. Kamu telah menjual jiwa orang yang melahirkanmu. Itu bukan hanya dosa. Itu pengkhianatan paling besar dalam semesta. Amalmu besar. Tapi dosa perjanjian dengan iblis tak bisa ditebus dengan uang. Dosa itu hanya bisa dibayar dengan jiwamu sendiri." Gilang menangis. Ia pulang, lalu masuk ke kamarnya. Ia buka kembali surat perjanjian berdarah yang ia simpan di lemari. Kertas itu sudah gosong sebagian, tapi masih terbaca jelas. 1 jiwa diberikan, 1 jiwa ditahan. Tak ada pembatalan. Tak ada ampunan. Tak ada keluar dari kegelapan. Esok paginya, Gilang menghilang. Warga hanya menemukan 1 catatan tertulis di dinding kamarnya. "Jika dengan hidupku ibu tetap disiksa, maka dengan matiku, biarlah aku gantikan tempatnya." Malam itu, petir menyambar langit. Dan di makam Bu Sumarni, tanahnya merekah tapi jasadnya masih utuh dan bersih, seperti baru dikubur kemarin. Namun jauh di balik hutan larung, terdengar suara jeritan lelaki, panjang dan menyayat. Gilang telah menggantikan ibunya. Tapi pintu surga tetap tak terbuka. Ada dosa yang bisa ditebus dengan air mata. Tapi ada juga dosa yang hanya bisa dibayar dengan keabadian di neraka. Pesan moral. Jangan menjual yang suci demi dunia yang fana. Kekayaan yang didapat dengan cara mengkhianati cinta dan ketulusan, terutama cinta seorang ibu, akan menjadi kutukan, bukan berkah. Tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan harta. Ada dosa yang terlalu dalam, terlalu gelap, terlalu mutlak. Tobat harus datang sebelum terlambat, bukan setelah semuanya hancur.